Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Tripratiwi dengan NIM 855599992 dari Universitas Terbuka Banda Aceh, mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan titik fokus pada pembahasan yaitu proses lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara agar dapat diterima oleh seluruh golongan. Hasil rumusan mereka adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila dengan sila 5 pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Selanjutnya, sidang PPKI dan pengesahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidangnya, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan akhir Pancasila seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut yaitu para pendiri bangsa menunjukkan jiwa musyawarah, toleransi, dan pengorbanan demi kepentingan bersama. Mereka tidak memaksakan kehendak, tetapi mencari jalan tengah agar seluruh rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan damai. Pelajaran yang dapat diambil bagi generasi muda saat ini yaitu pentingnya musyawarah dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia mampu menyatukan berbagai perbedaan melalui dialog dan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur. Bagi generasi muda sekarang, nilai Pancasila tetap sangat relevan. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, kita tetap harus menjunjung tinggi persatuan, menghargai keberagaman, dan menjaga keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi fondasi agar kita bisa hidup rukun, bekerja sama, dan membangun bangsa yang lebih baik.
Sebagai generasi muda, kita harus terus menghidupkan semangat Pancasila dalam setiap tindakan. Mulai dari sikap menghargai perbedaan hingga ikut berkontribusi membangun masyarakat yang adil dan makmur. Demikian video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.